Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana proyeksi perdagangan pasar modal ataupun IHSG hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Chandra, apa kabar? Baik, Pak Chandra, apa bisa bergabung? Audionya belum terdengar tampaknya Pak Chandra. Masih di mute? Baik, kita masih mencoba terhubung. Pak Chandra, apakah bisa mendengar suara dari studio? Baik, pemirsa, kita masih mencoba terhubung dengan Pak Chandra ya, selaku Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Kita akan sedikit rekap bagaimana kemudian pembahasan akan dilakukan hari ini. Kita akan mencoba terhubung lagi, Pak Chandra. Yes, halo, selamat pagi. Oke, siap. Terima kasih sudah gabung di IDX Channel. Semoga kabarnya baik, Pak Chandra. Pak Chandra, kita bahas terkait bagaimana kemudian Amerika Serikat kemarin mengumumkan untuk melakukan gencatan senjata, tapi kemudian Israel usai keputusan ini masih melanjutkan serangan nih kepada Iran. Kalau kita lihat kemarin sendiri IHSG ini setelah melemah 6,2%, rupanya mampu menguat 1,21% hanya dikarenakan sentimen dari Donald Trump sendiri. Sejauh apa sih Pak rebound ini akan berlanjut di pekan ini? Mungkin masih tetap akan volatile ya, karena kalau kita lihat tadi pagi juga ada berita bahwa mungkin serangan Amerika belum terlalu efektif untuk menghancurkan mungkin stok nuklir daripada Iran. Jadi memang harus kita cermati apakah memang ada perkembangan lebih lanjut di antara juga setelah diberlakukan senjata, terus perkembangan politiknya seperti apa. Jadi rasanya mungkin penguatannya relatif terbatas ya, kita lihat karena risiko-risikonya masih tetap masih ada sih. Baik, baik, Pak Chandra, terkait dengan konstelasi geopolitik yang ada ini, kemudian juga ada pembahasan terkait dengan bagaimana kemarin ada Michelle Bowman ya, yang merupakan dari The Federal Reserve juga, ini sebelumnya mengatakan akan ada penurunan suku bunga di Amerika Serikat, bisa jadi diprediksi bulan Juli gitu. Tapi ada juga pernyataan terbaru tadi, masih lihat-lihat situasi yang ada, Anda melihat hal ini seperti apa nih? Ada kemungkinan di bulan Juli atau sepertinya masih nanti nih di bulan September, Pak Chandra? Kalau kita lihat secara garis besar, sebenarnya beberapa central bank seperti Bank of England, Europe Bank juga, mereka sebenarnya sudah mulai cycle untuk menurunkan tingkat bunga ya. Itu karena basically inflasi mereka sudah terkendali. Nah, di Amerika sendiri kan masih yang jadi pertanyaan adalah dampak daripada tarif yang diberlakukan oleh Presiden Trump itu sendiri gitu. Sejauh ini memang kalau dilihat inflasinya belum terlihat ada dampak yang signifikan, tetapi memang per negosiasi trade tarif itu masih berlangsung gitu ya. Jadi belum ada keputusan yang pasti mengenai tarif itu sendiri, sehingga akhirnya memang dampaknya juga menjadi mengulur-ngulur. Jadi kita harus lihat kembali apakah memang tarif itu memang diberlakukan berapa nih, 10%, 15%, 30%, karena itu akan memberikan dampak terhadap inflasi daripada Amerika, sehingga akhirnya mempengaruhi kebijakan tingkat bunga. Rasanya mungkin Juli sendiri mungkin agak sulit kali ya, karena tanggal 9 sendiri itu kan baru berakhirnya masa tidak diberlakukan tarif ya, sehingga efektif mungkin akan berlaku ke sana. Tapi kita nggak tahu besarannya berapa, sehingga akhirnya mungkin kalau Juli diharapkan ada penurunan mungkin agak terlalu dekat sih. Baik, baik. Berarti artinya kita masih wait and see begitu ya, tapi dengan asumsi bahwa penurunan suku bunga mungkin tidak akan dilakukan, belum dilakukan pada bulan Juli. Baik, dengan uncertainty yang masih terjadi, bagaimana kemudian konstelasi geopolitik yang masih terjadi, kalau kita lihat juga kemarin secepat itu saham-saham energi yang tadinya melonjak signifikan kemarin mengalami koreksi cukup dalam. Anda melihat saat-saat ini kita perlu mengambil posisi apa nih Pak terhadap saham-saham komoditas ataupun energi? Kalau terhadap energi memang sifatnya sangat spekulatif ya, karena kita tahu yang Selat Hormuz itu kan sekitar perdagangan minyak itu sekitar 20% lewat selat tersebut. Dan kalau misalnya memang selat itu terjadi konflik sehingga harus ditutup, itu pasti akan mengganggu kesinambungan dan harga daripada komoditas, terutama harga minyak. Kemarin makanya begitu terjadi gencatan senjata kan artinya berarti risiko itu berkurang, sehingga harga minyaknya juga turun, mengakibatkan harga stok minyak juga relatif menjadi melemah.
Makanya kita perlu tetap mencermati ini kondisi perkembangan di Middle East-nya seperti apa, karena akan sangat spekulatif di situ sih saya pikir. Jadi mungkin posisi di energi atau oil related itu lebih sifatnya adalah spekulatif sih, rather than real investment. Baik. Terkait dengan bagaimana kemudian investor menyikapi perdagangan pasar modal hari ini dan sepekan ini, apakah kemudian investor juga ini masih kemudian akan melanjutkan apa ya, cukup optimis karena kalau kita lihat kemarin angka transaksinya cukup besar ya di Bursa Efek, akan masih melanjutkan optimismenya atau melihat apa ya, ketidakpastian lagi nih akan keputusan Trump yang dikhawatirkan bisa berubah-berubah lagi nih Pak Chandra? Saya rasa sih uncertainty-nya relatif masih cukup tinggi ya, baik Ya. dari sisi Trump maupun dari sisi geopolitik. Tetapi kalau kita lihat sendiri sebenarnya domestik kita relatif terjaga lah ya, masih ada tekanan terhadap pertumbuhan, tetapi kayaknya sustainability ekonominya relatif terjaga, sehingga itu sebenarnya agak membuka peluang pada saat market mungkin terkoreksi ya. Jadi mungkin posisinya tetap defensif, tapi kita coba cermati beberapa sektor yang mungkin tetap resilient atau saham yang resilient untuk melihat peluang untuk trading ke depan ya, karena mungkin seperti bank-bank besar atau seperti sektor consumer itu relatif masih cukup baik ya, sehingga akhirnya kalau memang terjadi koreksi yang cukup dalam harusnya membuka opportunity untuk melakukan trading sih. Baik, di tengah situasi yang masih sangat tidak pasti seperti ini, bagaimana kemudian seharusnya investor membangun strategi nih Pak? Setidaknya untuk jangka pendek dan juga menengah ini time to stay atau time to reduce exposure di pasar modal? Secara umum saya pikir masih time to stay karena domestik kondisi kita masih relatif bagus, cuman memang perlu dicermati perkembangan atau dinamik daripada global ya, karena itu basically akan mempengaruhi pergerakan daripada indeks secara garis besar. Mungkin di dalam jangka pendek strategi yang lebih pas mungkin tetap adalah trading. Kita lihat mungkin trading range-nya bergerak antara sekitar 6.600 untuk indeks sampai sekitar 6.900. Kalau misalnya indeks tertekan lebih ke arah batas bawah 6.600 mungkin menjadi opportunity untuk masuk ya. Sedangkan strategi menengahnya mungkin masih tanda tanya ya, karena masih terlalu relatif dynamic. Kita mungkin akan lebih mencermati kepada trading jangka pendek dulu sih. Baik, investor direkomendasikan untuk tetap wait and see dan untuk jangka pendek direkomendasikan untuk trading terlebih dahulu. Baik, kalau kita review juga Pak Chandra terkait dengan sektor-sektor yang menguat pada perdagangan kemarin, ini ada sektor properti menguat sangat signifikan ya 3,2%. Apakah kemudian katalis positifnya datang dari awalnya kemarin kan perkiraannya The Fed ini ada tanda-tanda positif akan menurunkan suku bunga di Juli, walaupun sekarang ada statement baru lagi nggak jadi jadinya September gitu ya perkiraannya. Untuk katalis sektor properti sendiri reviewnya seperti apa nih Pak Chandra? Kalau katalis di sektor properti sih kita terus sebenarnya nggak terlalu bullish ya. Jadi karena memang masih agak lebih terbatas dah permintaan di properti. Kalau kita lihat juga perkembangan di beberapa saham properti sendiri, mereka kelihatannya target marketingnya masih flattish ya relatively. Jadi saya pikir ini hanya memainkan sentimen di sisi tingkat bunga. Sedangkan kalau di domestik sendiri, sebenarnya kita tahu likuiditasnya sendiri agak ketat ya. Jadi sebenarnya harga atau refleksi daripada tingkat bunga untuk properti juga relatif tidak murah-murah amat gitu ya, dan masih agak relatif menantang karena dari sisi demand kelihatannya juga Gen Z ini nggak terlalu punya appetite untuk beli rumah ya, mereka lebih cenderung mungkin lebih nyewa segala macam, sehingga akhirnya memang katalis untuk properti sektor mungkin relatif terbatas, sehingga akhirnya hanya terbentuk sama sentimen yang kemarin terjadi sih. Baik, belum ada katalis positif yang cukup berarti untuk menopang penguatan dari sektor properti ya Pak Chandra. Kita akan membahas lebih lengkapnya lagi terkait dengan proyeksi IHSG, tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Market Pass.